tatkala di waktu meletakkan baju, melepaskan baju di waktu duhur. Yang nomor 3 yaitu setelah sholat isya. Maka di waktu ini, 3 waktu ini semuanya, maksudnya para budak-budak dan juga anak-anak kecil, kalau mau masuk ke rumahnya orang yang dituju ini maksudnya, itu harus untuk izin terlebih dahulu. Izin dhisik. Nah, kalau di selainnya 3 waktu itu, yang namanya khodam masuk langsung nyelonong tanpa izin bukan masalah. Ya, seperti setelah sholat subuh, kemudian setelah melewati waktu duhur, sebelum sholat isya, sebelum waktu isya, maka yang namanya khodam. Jadi di sini cara bahasanya ada keterangan yang menyebab bahasanya ada kelonggaran, juga ada peraturan yang masih sedikit ketat. Kelonggaran bagi para khodam dan juga anak-anak itu pokoknya di selain 3 waktu tersebut itu boleh masuk sekalipun tanpa izin. Tapi kalau di waktu 3 waktu yang sudah disebutkan tadi itu wajib izin sekalipun statusnya dia adalah khodam atau para pembantu. Ya, jadi ya mungkin kalau di realitanya zaman sekarang ya pembantu lah, bisa pembantu. Ini juga bisa dibahas, juga dimasukkan. Secara garis globalnya ngoten. Sekarang kita murati yang tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya. Pangriki dingendikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum minal 'abidi wal ima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya meminta izin terhadap kalian semua, para budak-budak yang dimiliki oleh tangan kanan kalian, yakni minal 'abidi wal ima, baik budak-budak laki-laki atau budak-budak perempuan. Alladzina lam yablughul huluma minkum minal ahrar wa arafu amran nisa, dan juga para anak-anak yang belum mencapai umur balik dari kalian semua, yang dari golongannya orang-orang yang merdeka dan sudah faham terhadap urusannya perempuan. Jadi bocah cilik urung balik tapi wis faham ini aurat, ini bukan aurat. Bahasane, bahasa gampangane ngomong rotok tamyiz lah. Laisa alaikum wa min ba'di salasa marratin ay fi salasati awqatin. Yani berada di dalam 3 waktu. Ini perlu dijelaskan secara kaidah nahwunya ya Nabi ya. Ini kalau di dalam ilmu nahwunya ini dikenal dengan istilah adat salasa marratin atau salasati awqatin. Secara kaidahnya di dalam ilmu nahwu seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Malik di dalam kitab Alfiyahnya Fiddit Tijarrid wal Mumayyizat Jruri. Terusannya apa nih? Lali ya. Awane bab adat itu bab ratau dilalar lah. Kayak gitu ngatus iki. Kisaran bet 700-an. Yang artinya di dalam adat itu kaidahnya adalah fidditi jarid. Harus diterapkan dengan pola bersilang. Pola bersilang itu artinya pola berlawanan. Artinya bagaimana? Kalau ma'dud kan ada adat, ada ma'dud. Kalau adat itu ya berarti bilangannya salasa. Kalau ma'dud itu berarti perkara yang dihitung. Berarti marrat. Kaidahnya itu harus bersilang, harus bertentangan dari segi mu'annas dan juga mudzakarnya. Artinya kalau ma'dudnya itu mudzakar, berarti adatnya wajib mu'annas. Begitu juga sebaliknya, kalau ma'dudnya itu mu'annas,
berarti adatnya harus mudzakkar. Contohnya sudah lengkap, di situ ada 2. Salasa marrotin. Marrotun itu muannas. Sehingga karena ma'dudnya ini muannas, maka adatnya itu harus mudzakkar menjadi salasa marrat. Begitu juga di dalam lafadz yang setelahnya fi salasati auqatin. Yang tadi salasa, yang ini salah sati, tatak marbutahnya. Karena auqat itu mudzakkar. Lafadznya itu kan merupakan mudzakkar. Auqat waktin. Auqat itu jamak dari mufrad waktin. Waktin itu secara lafadz mudzakkar. Berarti karena ma'dudnya itu mudzakkar, adatnya harus muannas menjadi salasati auqatin. Di dalam 3 waktu. Dalam 3 waktu ini, sekalipun para khodam, sekalipun anak kecil yang sudah tamyiz, harus untuk meminta izin terlebih dahulu kalau mau masuk terhadap rumah. Yakni napa? Min qabli salatil fajri wa hina tad'una siyabakum minadh-dhahirah. Yang pertama, min qabli salatil fajri. Sebelum salat subuh. Saat turunnya salat subuh, walaupun khodam ora iso langsung nyelonong masuk itu nggak bisa. Nggak boleh, haram. Kenapa kok sebelum waktu subuh itu sekalipun bagi khodam, sekalipun bagi anak kecil dilarang masuk ke rumahnya orang lain tersebut, rumah majikannya, bahasanya bukan nggak bisa dianggap orang lain kalau khodamnya itu ya majikannya dewe, cara bahasanya kan ngoten. Itu tetap boten bareng karena napa? Li'annahu waqtul qiyami minan naumi wa siyabil yaqadha. Karena waktu sebelum subuh itu merupakan waktu seseorang itu bersiap-siap untuk bangun dari tidur dan pakaian. Urung siap, Pak. Saat gurungi salat subuh, itu kondisinya seseorang itu belum siap untuk dihadapi atau bahasanya menerima sosok orang lain gitu loh. Bahasanya ngoten. Itu yang pertama. Yang nomor 2, wa hina tad'una siyabakum ay allati tulbasu fil yaqadah tad'una hali ajlil qailulah. Sebelum dan tatkala kamu meletakkan baju, melepaskan baju di kala waktu panas, yakni dikala waktu qailulah, sebelumnya waktu zuhur itu loh. Jadi sing jenenge turu nang mriki disebutaken saya telekno. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dados teng mriki dingendikaken kalian para ulama. Jadi masalah tidur itu ada 5 macam, ngoten ya. Iya. Saya kira-kira. Jadi para ulama itu, pertama kita jelaskan biar lebih jelas dulu, wahina tad'una siyabakum minadh-dhahirah ay waktu duhri, yakni di waktu duhur, sebelum waktu duhur sedikit. Maka tengah iki dingendikaken, maka kala waktu yang sangat panas, orang itu waktunya tidur, itu waktunya lepaskan baju plus wayahe turu. Dan wis wayahe turu ge karena saking panasnya, yo aja diparani, Pak. Lagi belum siap, pamane biasa nek ngene iki wayahe turu dengan panas, wayahe turu ya toh. Biasanya tukang paket teko, dodok anter biasanya. Nah, maka ini juga termasuk daripada
hal yang sifatnya dilarang langsung masuk nyelonong kecuali dengan adanya izin, yakni di waktu qailulah. Kita sebut nih, daunya para ulama, masalah tidur itu ada 4. Ada hailulah, ada qailulah, ada ailulah. Ada 3 dulu yang saya sebutkan. Jadi yang pertama adalah hailulah. Hailulah itu artinya adalah tidur setelah subuh. Tidur setelah subuh itu disebut dengan hailulah. Di mana hailulah itu maknanya adalah penghalang. Karena apa? Karena tidur setelah subuh itu menghalang-halangi rizki, ngarai fakir satu, dan iku mekur ngarai males pun. Jadi tidur setelah subuh itu namanya hailulah. Hailulah dinamakan tidur setelah subuh, dinamakan hailulah karena tidur setelah subuh itu merupakan penghalang. Hailulah itu maknanya penghalang rizki. Wong itu turu mari subuh itu penghalang rizki, ngere fakir, ngere miskin. Itu yang pertama. Yang nomor 2 yaitu qailulah, tidur di waktu yang sangat panas. Lebih tepatnya beberapa menit, ya katakan setengah jam sebelum zuhur. Itu maknanya qailulah. Itu istirahat yang sangat disunnahkan oleh Kanjeng Nabi, yang tujuannya bisa lebih membangkitkan terhadap semangat. Kalau dawuh Kanjeng Nabi, saya riwayatkan secara makna mawon bahwa barang siapa yang ingin bisa bangun di waktu malam, hendaknya dia berusaha dengan cara untuk qailulah atau tidur di waktu siang. Fa innahu quwwatun ala qiyamil lail. Jadi yang namanya sahur itu merupakan sebuah kekuatan untuk seseorang berpuasa, dan yang namanya tidur sebelum zuhur, qailulah, itu merupakan kekuatan bagi orang yang hendak bangun di waktu malam. Dan yang terakhir, yang nomor 3 adalah ailulah, tidur setelah waktu asar. Nah, iki sing rotok bahaya. Ailulah atau tidur di waktu asar ini adalah dawe wong-wong tua zaman biyen, tiang-tiang sepa zaman biyen, turu mari sore iku garai gendeng, garai gila, garai gangguan jiwa. Menawi dawe guru sekumpul, barang siapa orang yang istiqomah tidur setelah, bahasanya juga istiqomah ngono Pak. Barang siapa yang terus menerus tidur setelah sore dalam jangka waktu 40 hari gendeng. Tapi ojo ditentang. Aku mari turu mari asar, ya ora gendeng loh, hati-hati. Pokoknya orang kalau sampai minimal orang itu kalau tidur habis asar biasanya mumet Pak. Orang kok malah penak tapi malah mumet, malah bingung kabeh. Tadi 3 ya. Hailulah, qailulah, ailulah. Kalau hailulah itu tidur setelah subuh, itu bahaya karena itu bisa menghalangi rizki. Hailulah namanya. Yang nomor 2 yaitu qailulah, tidur sebelum zuhur di waktu panas. Itu sangat dianjurkan, sangat disunnahkan karena itu merupakan waktu istirahat yang pas, dan bahkan ini bisa membuat seseorang itu bisa bangun di waktu malam. Dan yang nomor 3 yaitu ailulah atau tidur setelah salat asar. Setelah waktu asar itu garai gendeng. Jadi tinggal akan ngaten. Yang nomor 2, yang nomor 3 wa min ba'di salatil isya, dan setelahnya salat isya. Wong wis mari salat isya iki ya wis mari durasine khidmah, durasine napa jenenge melayani itu sudah selesai. Wong mari saiki sepengine nyantai, santai-santai dulu marono ndang turu. Itu seperti itu. Jadi sekalipun khodam pun, yaitu para budak perempuan ataupun budak laki-laki dan anak-anak kecil, itu kalau mau masuk di setelahnya salat isya wajib untuk minta izin.
Bon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim birraf'i. Kenapa kok di dalam 3 waktu ini sekalipun bagi para khadam dan juga anak kecil itu wajib untuk minta izin. Nyapa kan khadam-khadam itu lapo. Tengeri dengan dikatakan ternyata perintah untuk meminta izin itu ada yang mengatakan untuk wajib, ada yang mengatakan ini untuk sunnah. Yes. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeri dengan dikatakan asbabun nuzulnya ayat ini adalah diceritakan dulu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus seorang anak kecil menuju seorang anak kecil dari golongan Bani Ansor yang namanya Mudallij bin Amr. Diutus oleh Kanjeng Nabi, le kono awakmu sawano nang Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, panggilan Sayyidina Khattab, ya. Kemudian si anak kecil ini akhirnya benar-benar sawan kepada rumah Sayyidina Umar dan ditemukan oleh anak kecil ini dalam keadaan Sayyidina Umar itu kondisinya sedang tidur sampun sare, bahkan pintu juga sudah ditutup. Akhirnya anak kecil ini, rumangsanya kan anak kecil, akhirnya fadaqo, anak kecil ini mengetuk pintunya. Setelah mengetuk pintunya, langsung pintunya fadaqo al-hulamu alaihi al-baba fanada wa dakhala. Jadi anak kecil memang langsung pintunya langsung diketuk, mari diketuk, lawang langsung dibuka, langsung mlebu. Anak kecil yang diutus sama Kanjeng Nabi itu tadi, yang namanya Mudallij bin Amr. Akhirnya hari ini dengan dikatakan fastaiqadha Umaru fankashafa anhu fankashafa minhu syai'un. Sampai-sampai Sayyidina Umar ini terbangun dan terbuka daripada Sayyidina Umar sesuatu. Gampangane ngomong, ya karena jenis wong dalam kondisi tidak siap untuk ada orang lain masuk, Pak. Moro-moro langsung masuk ngono wae. Ya otomatis kan ada beberapa hal yang sifatnya itu tidak terbuka, yang seharusnya tidak terlihat oleh orang lain, akhirnya ya terbuka. Ya mungkin semisal orang itu kepinginnya kalau malam tidurnya dalam keadaan rada terbuka, maka kalau seperti itu setelah mengetahui kejadian seperti ini rada gelo Sayyidina Umar. Arek cilik kok modele kok kayak ngoten, mari ketuk pintu langsung mlebu dhewe. Selain mengganggu waktu tidur juga nopo itu tadi loh, malu karena terbukanya sesuatu daripada Sayyidina Umar di hadapannya anak kecil itu tadi. Ini Sayyidina Umar batin nang jero ati dawuh watitu annallaha naha abna'ana wa nisa'ana wa khadamana ayadkhulu fi hadhihi sa'at illa bi idznin. Saya itu berharap agar Allah Ta'ala melarang masuknya anak-anak dan juga para khadam kepada kita di waktu-waktu yang seperti ini kecuali dengan adanya izin. Jadi karena itu tadi Sayyidina Umar itu sampai nopo bahasane terbuka sesuatu daripada Sayyidina Umar, akhirnya gelo Pak. Akhirnya gelo, gak penak lah. Batin Sayyidina Umar matur nang secara omongan sendiri wis. Pengenku muka-muka Allah Ta'ala melarang masuknya anak-anak kecil dan juga bahkan sekalipun khodam kepada kita dalam waktu-waktu yang seperti ini. Dalam hal ini adalah waktu yang setelah Isya, kecuali dengan adanya izin. Setelah batin kayak ngaten, akhirnya Sayyidina Umar karena memang ditimbali kalian Kanjeng Nabi, akhirnya Sayyidina Umar menghadap Kanjeng Nabi dan dalam keadaan ternyata sudah turun ayat tersebut. Turun ayat yang menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum. Hari ini ngaten ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, akhirnya Sayyidina Umar saking senenge turun ayat yang menjelaskan tentang larangan masuknya anak kecil dan juga para khadam,
kecuali dengan izin di waktu-waktu tersebut. Sewenang Sayyidina Umar hingga Sayyidina Umar itu langsung sujud syukur. Pon niki ngaten nggih. Niku asbabun nuzulnya. Jadi sekalipun orang terdekat, bahasanya kalau mau diglobalkan, jangankan khotam, jangankan anak kecil, sekalipun orang terdekat mlebu nang omane kancane ku izin Pak. Bahkan kalau kemarin, bahkan sekalipun orang tua sekalipun anak, iku harus izin. Yaitu tadi khawatir ada sesuatu hal yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain, sekalipun itu anak, sekalipun itu mertua, sekalipun itu tua. Pun nggih. Dah, teng mriki gak akan kula maca nang syarah pun kita. Oke, lanjut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kula lanjutaken birraf'i salasu auratil lakum. Salasu auratil lakum, 3 waktu ini merupakan 3 waktu yang tampak aurat kalian semua. Salasu aurat niku birraf'i, dibaca rafa, yang statusnya khobaru mubtada'in, yang menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Jadi niki bahasane menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Cara nang alfiyah niku ya Allah ya Rabbi ya Karim, alfiyah iku wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaitun ba'daman indakuma. Membuang mubtada ataupun khobar yang sudah diketahui itu hukumnya boleh. Seperti contoh zaitun, setelah ada pertanyaan, man indakuma, siapa yang ada di samping kalian berdua itu, Zaid. Ngene iki eling-eling nek dadi awake ambek alfiyah ya tuh. Kalau lek ngaji nang peloson nak ngoten. Gus-guse para yai ini ku lek maos kitab niku sak syahid-syahide di tok ne kabeh. Bahasane niki napa nang alfiyah wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaitun ba'daman indakuma. Membuang mubtada atau khabar yang sudah diketahui itu hukumnya boleh. Bon, kita lanjut. Mengikuti kira yang pertama itu dibaca rafa karena menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Muqaddarun yang dikira-kirakan, muqaddarun ba'dahu mudhafun, yang dikira-kirakan setelahnya itu ada mudhaf, wa qama al mudhafu ilaihi maqamahu, dan mudhaf ilaihnya itu menempati pada posisinya mudhaf. Ayya awqatun, yakni 3 waktu tersebut itu merupakan waktu-waktu yang menjadi tampak bagi kalian semua aurat. Ini kalau jelasakan dia. Fal aslu awqatu salasi auratin. Aku kepingin ngerti maknane wingi aku oleh maknane piye. Jadi birrafi khabaru mubtada'in, terus muqaddarin kang den kira-kiraake kang sause. Nah niku terus niku ya Allah ya Rabbi ya Karim paling eca ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kula maknani maneh biar mboten salah paham. Dadi niku yang benar ngeten. Harakatono maknana maneh. Khabaru mubtada'in. Ngoten nggih. Khabaru mubtada'in utawi salasu auratin iku khabare mubtada. Khabare mubtada muqaddarin.
Bahasane muqaddarun dados sifatnya khobar. Muqaddarun kang den kira-kirake ba'dahu ing dalem sause mubtada apa mudhofun lafat kang den idhofahake wa qamalan jumenengi apa al mudhofu pun iki bener maknane al mudhofu ilaihi maqamahu ing dalem panggonane mudhof. Tak jelas nih maneh ben awakmu jelas. Jadi salah satu auratin itu merupakan khabar dari mubtada yang dibuang. Yang kira-kiranya adalah yang mana salah satu auratin itu minapa namine pada salah satu auratin itu berupa lafat auqatu. Napa? Berupa lafat auqatu. Jadi mulane sampean lihat di dalam kitab auqatu salasi auratin. 3 waktu yang tampak bagi kalian semua aurat. Ya. Jadi asalnya itu ada mudhaf yang dibuang. Makna kira-kira aihi auqatur. Dan sekali lagi ini seperti yang dijelaskan di dalam Hasyiatul Jamal alal Jalalain. Dawuhnya para ulama, kalau ini dibaca rofa berarti wakofnya itu berhenti di mim ba'di salatil isya. Itu berhenti di situ kalau dibaca rofa salasu auratil lakum. Yang nomor 2 qiraahnya wa bin nasbi bi takdiri auqatin mansuban badalan min mahalli ma qablahu qama al mudhafu ilaihi maqamahu. Yang dikatakan satu qiraah mengatakan itu bacanya nasab ya. Jadi salasa auratil lakum. Adan salasa auratil lakum. Yang mana tengah ini didawahkan kalau dibaca nasab itu badalan. Itu karena menjadi badal. Min mahalli ma qablahu. Dari mahalnya, tempatnya, lafadz sebelumnya. Lafadz sebelumnya tengah ini dingendikaken maksudnya adalah menjadi badal dari salasa marratin. Ya, 3 waktu itu maksudnya adalah salasa marrat. Jadi badal dari salasa marrat sama-sama nasab secara mahal. Karena menjadi napa? Yang salasa marrat itu nasabnya karena menjadi dhorof. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim min mahalli ma qablahu. Dari tempatnya atau mahalnya lafaz yang sebelumnya qama al mudhafu ilaihi maqamahu. Yang mana mudhaf ilaihnya itu menempati pada tempatnya mudhaf. Ya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim sama seperti yang tadi. Wahia li ilqa isyabi tabdu fihal aurat. Dan pundi wau 3 waktu tersebut itu merupakan waktu untuk meletakkan atau melepaskan baju yang tampak di dalam 3 waktu tersebut aurat. Laisa alaikum wala alaihim ay al mamalik wasibyan junahun ay fit dukhuli alaikum bi ghairi isti'danin ba'dahunna ay ba'dal awqat as-salasah. Ngeri dikatakan kalau sudah terlewati 3 waktu tersebut tidak masalah bagi kalian juga bagi mereka para budak laki-laki, budak perempuan dengan anak masuk sekalipun tanpa adanya izin khusus ya, sekali lagi khusus untuk khodam dan juga anak-anak kecil. Kalau di selain 3 waktu itu boleh langsung nyelonong masuk, orang masalah sekalipun tanpa izin. Karena apa? Niki tawafuna alaikum lil khidmati ba'dukum ta'ifun ala ba'd. Karena mereka para khodam, para pembantu itu merupakan orang-orang yang berlalu lalang untuk kalian, kepada kalian dengan tujuan untuk khidmah atau untuk melayani. Soalnya khidmah kok ya, semari mulai jam itulah katakan. Khidmah, balik, langsung balik. Ngoten lho.
Ba'dukum ta'ifun ala ba'd, sebagian dari kalian itu saling berlalu lalang atas sebagian yang lain. Wal jumlatu mu'akidatun lima qablaha. Ba'dukum ala ba'd ini merupakan jumlah yang menaukiti kepada jumlah yang sebelumnya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Seperti inilah ay kama bayyana ma dzukir. Seperti halnya Allah Ta'ala telah menjelaskan apa yang telah dijelaskan tadi, apa yang telah disebutkan tadi. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, hukumnya. Sudah Allah Ta'ala jelaskan secara baik. Wallahu alimun hakim. Ay alimun bi umuri khalqi, hakimun bima tabbarahu bihim. Jadi dijelaskan bahwa Allah Ta'ala telah yang mengetahui terhadap urusannya para makhluknya dan maha bijaksana di dalam segala hal yang Allah Ta'ala urus. Wa ayatul isti'dan kila mansukhatun wa kila la walakin tahawana nasu fi tarkil isti'dan. Dawuhnya para ulama, ada yang mengatakan bahwa ayat meminta izin ini merupakan ayat yang sudah dinasakh. Artinya berarti kalau sudah dinasakh, ya berarti langsung masuk nyelonong ngoten mawon kan khodam. Ada yang mengatakan sama sekali tidak dinasakh, hanya saja orang-orang itu terlalu menganggap remeh terhadap perintah tersebut. Ora begitu penting, ora digatekne, ora digagas. Karena tengriki ketika akan sampean lihat di dalam kitab tasawufnya terakhir, menurut kaul yang mengatakan bahwa ayat kewajiban meminta izin itu karena yang diriwayatkan adalah anna nafaran minal Irak qaulu Ibnu Abbas. Ada segolongan orang dari Irak itu matur dumateng Sayyidina Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas, kaifa tara bi hadhil ayat allati umirna biha wa la ya'mal biha ahadun. Wa Imam Ibnu Abbas, bagaimana pendapatnya jenengan tentang ayat ini, kewajiban untuk memimpin para hamba dan juga anak-anak kecil ini, sedangkan nyuwun sewu sama sekali tidak ada yang mengamalkan. Pada zaman itu gak enek, ngapunten Sayyidina Abbas, merupakan ayat yang hampir tidak satupun dari para manusia itu mengamalkan. Maka dawuhnya Imam Ibnu Abbas, innallaha alimun rahimun bil mu'minin yuhibbu as-satra. Ya Allah Ta'ala itu zat yang maha mengetahui, zat yang maha mengasihi kepada para mukminin, yang senang untuk ditutup, yang senang untuk saling ketertutupan. Sehingga niki wa kana nasu laisa li buyutihim suturun wala hijab. Pada waktu dulu orang-orang itu tidak memiliki satir, juga tidak memiliki hijab. Zaman biyen niku Pak, omahe wong biyen niku gak ana satire, gak ana cara bahasane saiki napa gorden. Ku gak enek. Gak enek satire, gak enek hijabe. Sehingga farubbama dakhala al-khadimu awil waladu aw yatimur rajuli awir rajuli ala ahlihi. Sehingga terkadang khotam itu langsung masuk nyelonong. Karena pada waktu itu, zaman dahulu itu enggak ada satir. Ngoten lho. Akhirnya fa'amarallahu bil istidan fitil kal aurat. Maka Allah Ta'ala memerintahkan agar meminta izin mereka itu kalau masuk, karena itu waktu-waktu terlihatnya aurat. Baca ahum bisuduri wal hijab falam ara ahadan ya'mal bidzalika ba'du. Sehingga datang waktu sekarang ini di mana rumahnya orang-orang sekarang itu sudah serba tertutup. Omahe wong saiki wis tertutup sehingga wis enggak ada yang mengamalkan lagi. Lek wong zaman biyen tertutup, enggak ada hijabnya, enggak ada satirnya, sehingga langsung masuk itu langsung ketok. Lah nek wong sakniki omahe serba tertutup. Delok bahkan omahe wong saiki malah luwih sangar maneh. Wis omah mau ndekake pager menjulang wis koyo ora kenal tangga. Ayo man wong saiki. Banyak satirnya, banyak hijabnya, sehingga
ketidakadaan orang yang mengamalkan satupun itu karena memang sudah zamannya berbeda. Saiki wis akeh satir, akeh takbir, jadi dinasakh. Menurut pendapat yang kedua, tinggal akan boten dinasakh sama sekali seperti yang diriwayatkan daripada Sa'id bin Jabir. Beliau berkata, yaquluna nusikhat, orang-orang itu banyak yang berkata bahwa ayat ini ternasakh. Wallahi ma nusikhat, demi Allah ayat ini sama sekali tidak dinasakh. Walakin mimma tahawana bihin nas, akan tetapi termasuk dari sebuah hal yang termasuk dibuat gampang oleh para manusia. Yang ini realitanya segampangane ngomong koyok salaman dengan lawan jenis. Satu contoh ya. Hukum salaman dengan lawan jenis itu haram, akan tetapi mimma tahawana an-nasu bihi, termasuk perkara yang dianggap mudah, dianggap remeh oleh para manusia. Koyok sing jenenge salaman ini kayak barang sing legal, krono saking gampang noe akeh-akeh menungso. Bahkan lek orang salaman ngono malah dianggap sinis, Pak. Nang desa-desa ya lho, ora salaman ngono ya. Ambek misanan kan termasuk orang yang enggak boleh. Tapi nang desa ora salaman karo misanane dhewe, waduh dadi omongan. Ini mimma tahawana an-nasu bihi. Kalau tengah ini dilanjutkan, walakin tahawanu an-nasu fi tarkil istidan, termasuk daripada perkara hal yang dianggap remeh, dianggap mudah diremehkan oleh para manusia. Likasratil ghita wal wita, karena saking banyaknya satir. Tadi lek zaman biyen itu kan gak ono satir, lek ono satir kan otomatis ya alangkah baiknya itu kalau mau masuk di waktu 3 itu meminta izin terlebih dahulu. Lah tapi sekarang itu karena saking banyaknya satir, omahe berlapis-lapis, saking banyaknya satir, akhirnya uangnya mlebu nyelonong ngono ae. Karena banyaknya satir. Pun tengah iki tinggi akan. Wa idza balal atfal minkum wal falastadinu kama stadana alladziina min qablihim dzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Surat An-Nur ayat 59. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.